Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Indriani dari kelas Manajemen Pagi semester 4. Di sini saya akan mengilustrasikan pencatatan transaksi perusahaan manufaktur dengan menggunakan metode perpetual. Sebelum pengilustrasian, maka akan lebih bagus jika kita mengetahui apa sih metode perpetual itu. Nah, metode ini disebut juga metode buku, di mana setiap perbedaan yang masuk dan keluar dicatat di pembukuan. Dengan menggunakan pencatatan persediaan perpetual, maka suatu perusahaan akan menjadi lebih mudah dalam menyusun laporan neraca dan laba rugi. Karena dengan dilakukannya pencatatan secara berkala dalam penjurnalan, maka perusahaan dapat dengan mudah mengetahui persediaan yang sebenarnya, sehingga untuk mengetahui jumlah persediaan barang akhir, perusahaan tidak perlu melakukan perhitungan fisik pada persediaan yang tersisa. Berikut ini ada contoh ilustrasi pencatatannya. Nah, di sini saya menyajikan contoh transaksi yang dilakukan pada bulan Januari 2020 pada PT Rembulan yang melakukan beberapa transaksi keuangan berkaitan dengan persediaan barang dagang. Transaksi-transaksi tersebut antara lain sebagai berikut. Transaksi yang dilakukan terhitung dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Januari 2020. Nah, di sini saya akan membahas satu persatu transaksi yang terjadi pada PT Rembulan. Pertama, pada tanggal 1 Januari 2020, PT Rembulan membeli barang dagang dari toko Buku Makmur senilai 4 juta dengan syarat penyerahan barang FOB shipping point yang harus dibayar pada tanggal 17 Januari 2020 sebesar 250.000. Pada transaksi tanggal 1 Januari terdapat transaksi pembelian barang dagang secara tunai. Berdasarkan transaksi tersebut, maka pencatatan yang dilakukan adalah dengan mendebit akun persediaan barang dagang sebesar 4 juta dan mengkredit akun kas sebesar 4 juta. Proses penyerahan barang dengan sistem FOB shipping point mempunyai arti bahwa hak kepemilikan barang berpindah dari penjual ke pembeli ketika barang keluar dari gudang penjual. Pada penyerahan barang dengan sistem ini, maka besarnya beban angkut dibayar oleh pembeli. Selanjutnya, tanggal 3 Januari 2020, PT Rembulan membeli barang dagang pada toko buku rakyat senilai 9 juta dengan syarat pembayaran 2/15 N/30. Pada transaksi tanggal 3 Januari terdapat transaksi pembelian barang dagang secara kredit. Pencatatan yang dilakukan adalah dengan mendebit akun persediaan barang dagang sebesar 9 juta dan mengkredit akun utang dagang sebesar 9 juta. Selanjutnya, pada tanggal 4 Januari 2020, PT Rembulan mengembalikan barang dagang atas pembelian tanggal 1 Januari 2020 senilai 500.000. Pada transaksi tanggal 4 Januari 2020 terdapat transaksi retur pembelian barang dagang di mana saat pembelian dilakukan secara tunai. Pencatatan yang dilakukan adalah dengan cara mendebit akun kas sebesar 500.000 dan mengkredit persediaan barang dagang sebesar 500.000. Pada tanggal 5 Januari 2020, PT Rembulan mengirim nota debit pada toko buku rakyat atas pembelian barang dagang pada tanggal 3 Januari 2020 senilai 1 juta. Pada transaksi tanggal 5 Januari terdapat transaksi retur pembelian barang dagang di mana saat pembelian dilakukan secara kredit. Pencatatan yang dilakukan adalah dengan mendebit akun utang dagang sebesar 1 juta dan mengkredit akun persediaan barang dagang sebesar 1 juta. Tanggal 13 Januari 2020, PT Rembulan membayar pembelian tanggal 3 Januari 2020 pada toko buku rakyat. Pada transaksi ini terdapat transaksi pembayaran utang dagang dengan disertai potongan pembelian. Pencatatan yang dilakukan adalah dengan mendebit akun utang dagang sebesar 8 juta dan mengkredit akun kas sebesar 7.840.000 dan akun persediaan barang dagang sebesar 160.000.
Perhitungannya sebagai berikut. Besar utang yang dilunasi yaitu utang dagang dikurangi dengan retur pembelian. Utang dagang 9 juta dikurangi 1 juta. Hasilnya 8 juta. Besarnya potongan pembelian sama dengan 2% dikali 8 juta. Hasilnya 160.000. Besarnya kas yang dibayarkan 8 juta dikurangi 160.000. Hasilnya 7.840.000. Selanjutnya, pada tanggal 15 Januari 2020, PT Rembulan menjual barang dagang pada toko Harapan Jaya sebesar 5 juta dengan harga pokok 4 juta. Pada transaksi tanggal 15 Januari terdapat transaksi penjualan tunai. Pencatatan yang dilakukan dengan mendebit akun kas sebesar 5 juta dan mengkredit akun penjualan sebesar 5 juta serta mendebit akun HPP sebesar 4 juta dan mengkredit akun persediaan barang dagang sebesar 4 juta. Tanggal 17 Januari 2020, PT Rembulan membayar beban angkut atas jasa angkut pada tanggal 1 Januari 2020 sebesar 250.000. Pada transaksi tanggal 17 Januari terdapat 2 transaksi, yaitu transaksi pembayaran beban angkut pembelian dan transaksi penjualan secara kredit. Pada transaksi pembayaran beban angkut pembelian dicatat dengan mendebit akun persediaan barang dagang sebesar 250.000 dan mengkredit akun kas sebesar 250.000. Selanjutnya ada transaksi lagi pada tanggal 17 Januari 2020. PT Rembulan menjual barang dagang pada toko tulis sebesar 11 juta dengan syarat pembayaran 3/20 N/60 harga pokok barang sebesar 8.500.000. Pada transaksi penjualan kredit dicatat dengan mendebit akun piutang dagang sebesar 11 juta dan mengkredit akun penjualan sebesar 11 juta juga, serta mendebit akun HPP sebesar 8.500.000 dan mengkredit akun persediaan barang dagang sebesar 8.500.000. Pada tanggal 18 Januari 2020, PT Rembulan menerima kembali barang dagang yang terjual tanggal 15 Januari 2020 karena rusak sebesar 700.000 dengan harga perolehan 500.000. Pada transaksi tanggal 18 Januari terdapat transaksi retur penjualan, di mana saat terjadi penjualan barang dilakukan secara tunai. Pencatatan yang dilakukan adalah dengan mendebit akun retur penjualan sebesar 700.000 dan mengkredit akun kas sebesar 700.000 juga, serta mendebit akun persediaan barang dagang sebesar 500.000 dan mengkredit akun HPP sebesar 500.000. Selanjutnya, pada tanggal 19 Januari 2020, PT Rembulan mengirim nota kredit pada toko tulis atas penjualan tanggal 17 Januari 2020 sebesar 1.250.000 dengan harga perolehan 1 juta. Pada transaksi tanggal 19 Januari terdapat transaksi retur penjualan, di mana saat terjadi penjualan dilakukan secara kredit. Pencatatan yang dilakukan adalah dengan mendebit akun retur penjualan sebesar 1.250.000 dan mengkredit akun piutang dagang sebesar 1.250.000 serta mendebit akun persediaan barang dagang sebesar 1 juta dan mengkredit akun HPP sebesar 1 juta. Terakhir, pada tanggal 31 Januari 2020, PT Rembulan menerima pembayaran transaksi tanggal 17 Januari 2020 dari toko tulis. Dalam transaksi tanggal 31 Januari, terdapat transaksi penerimaan pelunasan piutang dagang dengan disertai potongan penjualan. Pencatatan yang dilakukan adalah dengan mendebit akun kas sebesar 9.457.500 dan akun potongan penjualan sebesar 292.500
serta mengkredit piutang dagang sebesar 9.750.000. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Nilai piutang dagang dihitung sebagai berikut. Piutang dagang pada saat penjualan adalah 11 juta. Retur penjualan yang terjadi sebesar 1.250.000, sehingga piutang dagang yang tersisa sebesar 11 juta dikurangi 1.250, hasilnya 9.750.000. Kas yang diterima dihitung sebagai berikut. Piutang yang tersisa dikurangi potongan penjualan. Sedangkan potongan penjualan dihitung dengan 3% dikali 9.750.000, hasilnya 292.500. Jadi, uang yang diterima dari pelunasan piutang adalah 9.750.000 dikurangi 292.500, hasilnya 9.457.500. Mungkin demikianlah pembahasan tentang ilustrasi pencatatan persediaan barang dan pembahasannya dengan metode perpetual. Semoga video ini dapat meningkatkan kemampuan dalam pencatatan persediaan barang dagang dengan metode perpetual. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.